Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Hari ini aku mau masak 3 menu yang simple, yang cocok banget sama musim hujan sekarang ini. Kalau cuaca dingin, paling enak makan yang anget-anget dan berkuah ya. Nah, hari ini aku mau bikin sop ceker, bikin yang super gampang aja. Jadi si cekernya udah aku rebus ya. Rebusan pertama itu untuk membuang kotorannya, dan ini aku kasih air lagi untuk kuah sopnya. Biar masaknya gercep, ini di kompor sebelah aku juga udah selesai ngegoreng tempe. Nanti tempenya mau kita orek ya, dioseng pakai kecap gitu. Lanjut, ini setelah goreng tempe aku mau goreng kentang. Ini aku pakai 2 buah kentang ya. Ini ngegoreng kentangnya itu mateng tapi dia nggak kering karena mau kita jadiin telur dadar. Balik ke sop cekernya ya, biar enak. Ini aku tambahin lagi rempah-rempah. Aku pakai kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan bunga lawang. Lanjut masukkan sayuran yang keras dulu ya, ada wortel dan kentang. Jangan lupa untuk intip kompor di sebelah ya. Ini si kentangnya udah mateng, kurang lebih kayak gini aja. Tuh kelihatan kan ya teksturnya. Terus di sini aku tambahin 2 butir telur, garam, penyedap, daun bawang, dan bawang putih. Ini aja sih bumbu untuk telur dadarnya. Lanjut, telur dadar kentangnya kita masak di api kecil ya. BTW teman-teman udah ada belum yang pernah coba masak si telur dadar kentang? Ini enak banget, rasa martabak India. Si cekernya udah mulai empuk ya sayurannya. Aku tambahin garam, penyedap, dan kalau ada lada putih juga boleh ya ditambahin. Jangan lupa daun seledrinya. Dan untuk si telur dadar kentangnya ini udah jadi ya, tinggal ditunggu mateng aja di kedua sisi. Terus aku tambahin lagi ya, di sini ada daun bawang dan sayur kol untuk si sop cekernya. Jangan lupa juga untuk koreksi rasa. Untuk sop cekernya ini aku rebus agak lama ya, supaya si cekernya itu empuk dan enak nanti pas dimakan. Lanjut kita mau masak orek tempe. Ini aku pakai minyak bekas telur dadar tadi ya, makanya dia berbusa. Nah, ini habis tumis perbawangan, langsung aja aku masukin si tempe, kecap, saus tiram, dan sedikit air. Jangan lupa dibumbui dengan garam dan penyedap. Ini orek tempe versi minimalis tapi rasanya enak ya, kalian boleh coba. Ini tinggal ditunggu aja sampai airnya menyusut, siap deh untuk disajikan. Alhamdulillah 3 menu simple udah jadi. Ada telur dadar kentang, orek tempe, dan sop ceker. 3 menu ini menurut aku cocok banget dimakan apalagi di musim hujan ya, karena si cekernya itu anget kan, ada kuahnya. Pokoknya ini tuh comfort food banget deh, yang bakal ngabisin nasi. Karena pas suami nggak bisa pulang ya untuk makan siang, jadi aku bekalin. Nah, ini bekal untuk pas suami, nanti mau aku anterin pas jemput Caca di sekolah. Ayo, siapa di sini yang kalau musim hujan dingin-dingin bawaannya pengen ngegulung di kasur alias rebahan ya, mager gitu mau ngapa-ngapain. Tapi kali ini aku mau ngajakin kalian liburan. Yeay, kita jalan-jalan lagi ya. Jadi ini jalan-jalan dalam rangka birthday tripnya aku. Kemarin di akhir bulan November ya, aku ulang tahun yang ke-32 dan aku dapat kado dari Pak suami untuk birthday trip. Di ulang tahun Pak suami sebelumnya kita udah birthday trip sewa hotel di pinggir pantai, dan di ulang tahun aku sekarang kita sewa villa di gunung. Jadi nanti kita bakalan naik gunung ya. Sebelum naik gunung kita isi tenaga dulu ya. Ini aku makan siang namanya ayam rarang, juga di daerah Rarang. Ini yang kedua kalinya aku makan makanan ini dan cocok banget sih di lidah Padang aku, karena ini kayak ayam balado ya tapi khas Sasak. Terus makannya pakai pecel dan ada sayur bayamnya juga. Kalau kalian liburan ke Lombok, tepatnya ke Gunung Rinjani ya di Sembalun, boleh nih mampir makan siang, cobain ayam rarang, makanan khas Lombok. Perjalanan dari rumah ke Gunung Rinjani atau daerah Sembalun itu lumayan lama ya, sekitar 2 jam. Jadi kayak dari Jakarta ke Bandung lah ya. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan setelah makan siang. Ini cuacanya agak mendung ya. Semoga perjalanannya aman dan lancar sampai ke tujuan. Amin. Oke, ini kita sudah mulai memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sebelumnya aku sama Pak suami itu agak galau ya, mau melanjutkan perjalanan ini atau enggak, karena kan sekarang itu musim hujan. Dan ini kita sudah di area hutannya gitu. Biasanya tuh kadang kalau hujan suka ada pohon yang tumbang. Jadi kita nih agak deg-degan ya, semoga nggak ketemu lah itu si pohon tumbang ya.
Oh my god, beneran kan ketemu juga sama si pohon tumbang. Dan ini jalanan kita tuh macet ya, karena di depan ada pohon tumbang. Pas suami juga udah turun dari mobil, ngebantuin bapak-bapak di depan sana untuk memindahkan pohon yang tumbang itu. Bener kan yang ditakutkan terjadi. Ini BTW hujannya itu makin deres. Pohonnya lumayan gede ya, jadi membutuhkan waktu untuk bisa disingkirkan dari jalan. Aku juga udah deg-degan banget ini. Semoga perjalanan ini bisa lanjut ya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya berhasil juga si pohon dipindahkan. Ini pas suami udah kotor banget badannya, bajunya juga udah basah. Ini dia ya pohon yang tumbang tadi dipindahin sama bapak-bapak. Dan perjalanan ini akhirnya bisa lanjut lagi. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan betapa macetnya jalan gara-gara si pohon tumbang. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di villa yang kita tuju. Ini villanya ada di daerah Sembalun Gunung Rinjani ya. Di daerah Sembalun ini banyak banget villa yang bisa kalian sewa, tapi kita sewa villa yang di kaki gunungnya karena kita mau cari suasana yang hening, yang sepi, yang benar-benar kita itu bisa menikmati suasana alam tanpa harus mendengarkan suara kendaraan. Di villa ini juga ada cafe estetiknya, itu kalian bisa lihat sendiri di sebelah kiri ya. Hujan-hujan masih banyak juga yang nongkrong. Ini villa yang kita sewa itu ada dua kategori ya. Biayanya ada yang 900.000 sampai 1.500.000 per malam. Bangunan villanya khas banget. Jadi kalau di daerah Sembalun rata-rata kayak gini sih bangunan villanya ya, kayak segitiga gitu. Dan ini aku penasaran, cus ya kita langsung masuk aja. Nah kurang lebih kayak ginilah ya penampakan di dalam villanya. Ini semuanya dari kayu. Jadi pas kita jalan itu ada suara berderit-derit ya, kayak di rumah kayu gitu. Ini lucu banget sih, serius. Dan aku juga mau liatin ya ke kalian toiletnya. Suasana di sini tuh dingin banget kan karena di gunung. Ini toiletnya lumayan gede dan ada water heaternya. Jadi nggak perlu khawatir bakalan mandi air dingin ya, bisa mandi air anget kok. Awalnya aku takut ya ke gunung bakalan mandi air dingin, tapi ternyata udah ada water heaternya, jadi aman banget. Cus, kita lihat pemandangan di depan kamar. Ini masya Allah tabarakallah, indah banget. Dan yang paling aku suka udaranya itu sejuk dan seger karena tempatnya estetik. Nggak mungkin dong ya kita nggak foto-foto. Nah di sini aku sama pas suami dan Caca kita foto bareng untuk kenang-kenangan. Nah ini dia aku spill ya beberapa foto yang kita ambil di villa ini. Untuk foto-foto yang lain kalian bisa cek ya di Instagram aku. Dan selesai foto-foto ini kita masih ya di luar menikmati suasana dan udara di villa ini karena memang enak banget. Oh iya buat teman-teman mungkin yang pengen foto-foto cantik di cafe yang ada di villa ini boleh banget ya, karena villanya itu terbuka bebas untuk siapa aja. Jadi walaupun kalian nggak nginep di sini, kalian tetap bisa main ke kafenya. Nah ini kafenya langsung pemandangannya ke arah gunung tuh. Nggak nyangka sebentar lagi udah mau tahun 2024 ya. Kalian BTW udah pada bikin resolusi belum? Aku bersyukur banget ya, alhamdulillah di tahun 2023 ini bisa dibilang hampir 80% wishlist yang aku buat di awal tahun 2023 di tahun ini sudah tercapai. Bisa dibilang tahun 2023 ini jadi tahun yang terbaik buat aku pribadi ya. Dan aku juga udah menyiapkan resolusi untuk tahun 2024 karena banyak banget hal-hal yang ingin aku lakukan dan ingin aku capai. Teman-teman udah pada buat resolusi belum ya untuk tahun 2024? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat ya untuk menjalani hari, karena hari besok itu pasti lebih baik. Selalu positive thinking ya. BTW di villa ini juga ada kolam renangnya, pemandangannya juga langsung ke arah gunung, tapi ini airnya dingin, sedingin es ya, jadinya kita nggak berani mau berenang, takut beku. Staycation kali ini aku tuh benar-benar menikmati ya, jauh dari handphone, dari gadget, bahkan aku lupa untuk ngambil video pas di malam hari. Jadi ini udah di pagi harinya ya, kita ke kafenya mau sarapan, dan pagi hari aja udah rame ini kafenya, banyak tamu-tamu yang datang mau foto. Untuk sarapan pagi ini kita pilih nasi goreng, terus ada buah juga ya dari villanya. Pokoknya ini udah termasuk fasilitas dari penyewaan
depan kamar ya. Terus nanti habis ini kita mau jalan-jalan lagi. Aku mau ngajakin kalian ke Taman Surga. Biasanya sarapan aku jarang makan berat ya, cuma roti doang. Tapi kali ini aku harus makan yang banyak karena liburan itu membutuhkan energi ya teman-teman. Dan aku sarapan dengan pemandangan seindah ini. Alhamdulillah. Oke, kita udah check out ya dari villanya. Dan ini kita nggak langsung pulang karena aku mau ngajakin kalian ke Taman Surga. Mumpung ada di Sembalun Gunung Rinjani ini, kita lanjutlah ya ke tempat wisata berikutnya. Namanya itu memang Taman Surga, tapi bukan surga beneran ya. Nah, ini kita udah sampai di Taman Surga Rinjani. Ini kebetulan lagi ada acara juga ya. Ini aku pilih tiket yang tipe A. Jadi tiketnya itu ada 3 macam, tipe A, tipe B, dan tipe C. Bedanya cuma dari fasilitas yang bakal kita dapatkan. Jadi kalau tipe A itu cuma bisa naik satu macam wahana gitu. Kalau tipe yang lain bisa beberapa wahana. Dan aku juga pasti dong foto-foto ya buat tambah-tambah koleksi Instagram. Lanjut, ini kita sudah di bagian atas. Kita rencananya mau naik perosotan yang tinggi itu. Aku pas lihat perosotannya udah deg-degan ya, karena memang anaknya takut ketinggian. Tapi ya gimana ya, kita penasaran, jadi cus lah kita naik tangga menuju ke perosotannya. Belum naik perosotannya aja kaki udah gemeter, udah lemes, tangan udah keringat dingin ya. Tapi gimana, namanya juga lagi liburan kan, harus menikmati semuanya, sekecil apapun pokoknya harus dinikmati. Pemandangan di sini tuh juga cakep-cakep banget, banyak spot-spot foto ya. Dan ini kita sudah sampai di perosotannya. Ya Allah, ini tinggi banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan betapa curamnya tempat ini. Pas aku di atas itu nggak aku doang ya yang ketakutan, si Caca pun juga udah takut dianya. Tapi kita akhirnya memberanikan diri ya untuk terjun. Aku minta Pak suami untuk pegang kamera karena aku ketakutan. Ini aku teriak gede banget, serius. Aku nggak mau ya kalian dengerin suaranya, memalukan. Oke, kita udah selesai naik perosotan yang menakutkan itu. Tapi sebenarnya tuh nggak semenakutkan yang terlihat ya. Setelah dicoba malah nagih loh pengen naik lagi. Oke, kita udah selesai jalan-jalan di Taman Surganya ya. Aku nggak terlalu lama sih karena kan langit itu udah mulai mendung ya, takut hujan. BTW ini di sebelah kiri ada tempat wisata yang lain ya, namanya Taman Wisata Pusuk Sembalun. Jadi di situ tuh bisa foto-foto dan banyak monyetnya. Seperti perjalanan di awal ya, kita itu takut kalau nanti hujan terus ada pohon tumbang lagi. Makanya ini kita buru-buru untuk segera turun dari gunung ya, sesegera mungkin untuk bisa keluar dari kawasan hutannya. Perjalanan ke rumah masih 2 jam lagi ya, tapi kalian gak perlu khawatir karena mata kalian itu pasti bakalan happy banget dengan pemandangan yang ada di sini. Di sini hutannya itu masih alami banget ya, masih banyak banget monyetnya di kanan kiri jalan. Ini aja sih kegiatan di birthday trip kali ini ya. Aku super duper happy dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.